Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Sukacita kembali meliputi kita pada pagi hari ini, bahwa kita dipertemukan dalam menikmati kebersamaan di hadirat Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 16 Mei 2025. Doa dan harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan semuanya senantiasa sehat dalam perlindungan Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita pada hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk membaca firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan memberi kekuatan. Tolonglah kami untuk menerima firman-Mu ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Bimbinglah kami untuk memahami maksud dan tujuan-Mu melalui firman-Mu ini. Dan bantulah kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Firman Tuhan, keempat binatang dan anak manusia. Ayatnya yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Kekuatan dahsyat, atau dalam bahasa Toraja, kamatotoran kalle-kallean. Daniel mendapatkan penglihatan di tempat tidurnya pada tahun pertama pemerintahan Raja Belshazzar. Tampak baginya 4 binatang besar naik dari laut. Yang satu berbeda dengan yang lainnya. 4 binatang ini menggambarkan bangsa-bangsa kafir yang akan menentang Allah. Daniel melihat suatu gambaran tentang ancaman bahaya yang besar bagi umat manusia. Ancaman ini sulit dikalahkan karena memiliki kekuatan yang dahsyat. Di tengah-tengah ketakutan menghadapi kedahsyatan penguasa dunia, Daniel melihat seorang yang lanjut usia. Ia adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Ia adalah hakim yang memberi batas waktu kekuasaan kepada binatang-binatang tersebut. Kemudian akan datang seorang anak manusia yang dibawa ke hadapan yang lanjut usia. Segala bangsa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal, tidak akan lenyap. Mengapa Tuhan memberikan penglihatan ini kepada Daniel? Pertama, sebagai cara Tuhan mempersiapkan Daniel untuk menjadi pelayan yang setia. Kedua, karena Tuhan memahami penderitaan umatnya dan mengasihani mereka.
Dunia sekarang penuh dengan kerusuhan. Perubahan yang begitu cepat menuju kehancuran. Kedahsyatan penguasa-penguasa dunia juga semakin nampak. Orang percaya digempur dengan berbagai-bagai pencobaan. Dalam situasi demikian, orang percaya diteguhkan bahwa sekalipun muncul berbagai kedahsyatan duniawi, namun semua itu akan terkalahkan dengan kekuatan dahsyat Anak Manusia, yakni Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mengalami kebinasaan kekal, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Syukur dan limpah terima kasih kami angkat bagi-Mu Tuhan, Sang Gembala kami yang baik dan sejati. Terima kasih kami boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya dalam kuasa Roh Kudus kami memperoleh kekuatan baru dan mengaminkan bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak berpaling daripada-Mu, namun kami tetap menggerakkan kehidupan kami dan setia kepada-Mu. Bapa di sorga, kami taruhkan kehidupan kami kepada-Mu sepanjang hari ini. Segala sesuatu misteri bagi kami. Namun yang jelas dan kami yakini bahwa Allah selalu menyertai kami. Karena itu perkenankanlah hati kami, pikiran kami dan perbuatan kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami tetap menaruhkan harapan kami bersama saudara-saudara kami yang sakit, yang mengharapkan pemulihan baik secara fisik maupun secara batin. Demikian yang berduka ya Tuhan, Engkau akan menguatkan mereka kembali, sehingga mereka punya pengharapan yang besar bahwa Tuhan menyertai mereka dalam menghadapi masa duka mereka. Tuhan, Engkau kuatkan saudara-saudara kami yang mungkin sedang berada dalam kondisi mencari pekerjaan, atau yang sedang berjuang untuk bangkit kembali dari segala pergumulan-pergumulan. Kiranya Tuhan kuatkan dan beri jalan terbaik bagi pekerjaan yang kami tata ya Tuhan, usaha, bisnis yang dikelola oleh jemaat-Mu, oleh hamba-hamba-Mu, bahkan juga dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk mengabdi bagi bangsa dan negara. Tuhan, Engkau ada di atas segalanya. Ya Bapa di sorga, kami taruh tangan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memegang kami dan menyertai kami untuk menjadi berkat baik bagi bangsa dan negara kami maupun juga bagi keluarga kami. Oh Bapa di sorga, biarlah hadirat-Mu memenuhi kami semua, bagi yang setia dalam menerima berkat Tuhan setiap hari. Oh Bapa di sorga, ungkapan syukur dari setiap kebahagiaan kami hanya nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh Bapa di sorga, inilah doa ungkapan syukur sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.